Assalamualaikum Bapak Guru Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik Bu, alhamdulillah baik sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi kegiatan kita kali ini adalah praktek tentang kegiatan proses coaching, di mana Pak Masnudin yang bertindak sebagai coach dan Pak Aladin yang bertindak sebagai coaching dan saya sendiri yang bertindak sebagai observer. Baik, sebelum kita mulai di proses coaching, saya mau bincang-bincang dulu dengan Pak Masnudin selaku coach. Kira-kira persiapan apa yang telah Bapak lakukan untuk menjalani proses coaching sebelum tadi? Ya, baik Bu. Di dalam persiapan yang saya lakukan dalam praktek coaching ke depan, yaitu memahami alur percakapan kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu harus ada dalam alur percakapan kita, alur percakapan melalui kita ke depan. Dan kedua, di dalamnya juga percakapan itu saya harus present kehadiran penuh di dalam percakapan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Luar biasa persiapan ya Pak Masnudin. Terus untuk percakapan kita sebentar ini sebagai seorang coach, apa target yang Bapak ingin capai? Ya, target yang ingin saya capai dalam percakapan ke depan itu adalah bagaimana seorang coach bisa menemukan sendiri atas permasalahan informasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa ditemukan solusinya Bu, di dalam rencana aksi nanti ke depan. Proses coaching terhadap Bapak Aladin Tombi. Baik Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Boleh Pak, boleh. Baik Pak, saya tadi sempat Bapak, bahwasanya saya ingin membincang-bincangkan tentang masalah di kelas saya. Kebetulan di kelas saya dalam 1 bulan proses kegiatan pelajaran ini ada satu siswa yang tadinya dia ini aktif, tiba-tiba sering-sering bolos dan juga kadang tidak masuk di pelajaran saya. Dulu ketika dia di kelas 10 ini termasuk siswa yang aktif dan berprestasi. Setelah di kelas 11 ini, dengan berjalannya proses belajar selama sebulan ini, dia sudah tidak aktif lagi atau sering bolos. Aktifan ini kurang jelas. Begitu. Kira-kira dari apa yang Bapak telah ceritakan tadi tentang salah satu muridnya tadi yang bolos dan tidak masuk kelas tadi, menurut Bapak apa yang membuat murid tersebut sehingga bolos dan tidak masuk kelas Pak? Baik Pak, saya ini kebetulan saya cek ini namanya Pak Arifo namanya.
kebetulan si Riko ini saya cek di akun ini dia sering bolos dan sering jarang masuk. Saya tanya teman-temannya bagi cerita, kira-kira ini kenapa sering bolosnya ini? Teman-temannya juga kurang tahu juga apa masalahnya. Saya luangkan waktu untuk silaturahmi ke rumahnya ini anak. Ternyata setelah saya ke rumahnya Pak, dia ini tadinya tinggal bersama orang tuanya. Namun sekarang ini karena terkendala masalah ekonomi, orang tuanya ini dia lagi merantau. Biasa di kehidupan kalau di kampung kami Pak, kalau untuk mencari nafkah atau menambah ekonomi sering terjadi merantau ke usaha di kampung orang. Maka si anak ini Pak tadinya bersama orang tua, sekarang dia ini tinggal bersama neneknya. Di rumah bersama neneknya. Kebetulan juga neneknya sering sakit-sakitan. Maka ini si anak dalam kondisi ini dia ini menjadi tulang punggung di keluarganya. Makanya dia yang sering tidak masuk ini. Ternyata ini si anak dia selagi kerja untuk membantu kehidupan ekonomi di keluarganya ini Pak. Seperti itu Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari apa yang yang Bapak katakan tadi, berarti si anak tersebut dia bolos itu dikarenakan menjadi tulang punggung keluarga karena tadi orang tuanya merantau dan dia tinggal sama neneknya, sehingga mau tidak mau dia harus bekerja sampingan. Begitu, bukan begitu Pak? Iya, seperti itu Pak. Terus dari menurut Bapak langkah-langkah apa yang Bapak untuk menyelesaikan ini Pak? Untuk langkah-langkahnya bagaimana Pak? Yang bisa Bapak lakukan? Baik Pak, saya ini sudah berusaha demi anak ini aktif kembali di sekolah, maka saya mencarikan solusi daripada kerjanya si anak ini, bagaimana dia tetap bekerja tapi tidak mengganggu rutinitas sekolahnya. Itu langkah-langkah yang saya ingin lakukan Pak. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat tadi. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan di jalan bagaimana bisa menyelesaikannya. Terus bagaimana dengan rencana aksi yang Bapak lakukan di jalan supaya anak tersebut bisa aktif kembali Pak dalam kelas dan sehingga tidak suka bolos lagi Pak. Kebetulan rencana rumah saya ini kan kebetulan di tetangga rumah saya ini ada pengusaha toko, ada jualan ini. Saya sudah pernah cerita-cerita saya rencananya ini Pak, ini si Riko ini dia nanti kerja di toko ini, namun tetap masih bersekolah seperti biasa. Nanti waktu kerjanya itu setelah pulang sekolah, seperti itu Pak. Nah itu bagus Pak, bagus. Itu akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Pak. Sebenarnya itu perlu dicoba itu Pak. Itu perlu dicoba itu. Solusi itu. Kemudian kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan terhadap murid tersebut untuk kedepannya Pak, untuk selanjutnya? Saya sempat bincang-bincang dengan neneknya, kebetulan neneknya ini dia juga sakit-sakitan. Kebetulan dia punya adik, adiknya juga sedang sekolah.
Saya untuk membuat buat komitmen dengan ini neneknya supaya bagaimana ini si anak ini tetap aktif di sekolah. Kemudian begitu juga si anak ini komitmen kepada dia bagaimana dia ini juga dalam kesehariannya tetap melaksanakan sekolah seperti biasa. Setelah pulang sekolah dia bisa bekerja di salah satu toko yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya. Oke Pak. Lalu siapa yang akan membantu Bapak nanti di dalam melaksanakan komitmennya Pak? Rencana ini Pak saya tetap libatkan walinya tadi, neneknya, dan juga teman-temannya di kelas Pak. Teman-temannya di kelas supaya bisa mengontrol ini keaktifan ini anak. Misalkan hari ini dia ke sekolah, saya akan mengeceknya Pak. Seperti itu Pak. Saya buat kontrol supaya lebih efisien Pak. Bagus Pak. Nanti kita bisa sharing bersama. Saya yakin Pak Ladi bisa menjalankan komitmen yang baik. Semoga beruntung Pak dalam menjalankan komitmennya Pak. Ya. Terus gimana perasaannya saat ini Pak? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak, saya rasa sekarang ini sudah plong bisa berbagi cerita dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya bisa lakukan ini untuk si anak ini bisa baik untuk si anak ini ke depannya. Ya, alhamdulillah saya ikut senang juga karena Pak Ladi bisa menyelesaikan komitmen sendiri. Terima kasih Pak. Dan meluangkan waktu. Ya, sama-sama Pak. Ya, kalau begitu saya mau izin karena saya mau ketemu sama pengawas mau datang ke sekolah saya Pak. Ya, nanti kita bisa koordinasi atau kita komunikasikan kembali lagi kalau ada waktu. Ya, ya, ya. Mulai sekarang, Pak Aladin lebih semangat lagi Pak. Siap Pak, siap. Ya, oke demikian. Saya kembalikan kepada observer. Baik, terima kasih Pak Mas Nudin dan Pak Aladin. Jadi saya berikan umpan balik sedikit terkait dengan proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Jadi apresiasi yang sangat luar biasa. Jadi andainya proses coaching ini saya nilai dengan menggunakan skala 1 sampai 4, maka saya memberikan poin 4 untuk proses coaching yang Bapak-Bapak telah lakukan. Sebagai coach, Pak Mas Nudin telah berhasil sudah komitmen untuk menjalankan alur kita itu dengan sempurna. Jadi di situ sudah menunjukkan tujuan, identifikasi permasalahan, terus rencana aksi dan komitmen yang harusnya dilakukan oleh Pak Aladi sebagai seorang coaching dan Pak Aladi sebagai seorang coaching juga sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh Pak Mas Nudin sebagai seorang. Jadi semoga proses coaching ini dapat kita lakukan juga, dapat kita terapkan juga, baik itu di teman-teman sejawat kita di sekolah maupun mungkin di teman-teman sejawat kita yang di luar sekolah, dan juga dengan seluruh warga sekolah, baik itu staff ataupun murid-murid kita di sekolah. Ketika murid-murid kita menemukan masalah, kita bisa selain bimbingan, kita juga bisa memberikan proses coaching ini. Dan sukses selalu untuk Bapak Guru hebat kedua. Terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.